Anita berdiri. Dia melihat Aisyah dengan tatapan penuh kebencian. "Maaf, kenapa Anda begitu marah? Apakah Anda merasa tersinggung?" tanya Aisyah dengan polosnya. "Seperti apa kataku? Percuma. Jika badan dan wajahmu kamu tutupi, tapi mulutmu tidak. Menghinaku sepertinya sudah menjadi kebiasaanmu." Siti dan Zainab berdiri dengan penuh keheranan melihat Aisyah dan dokter itu kini saling memaki. "Anda merasa terhina dengan perkataanku atau dengan perbuatan Anda?" Anita langsung berjalan menghampiri Aisyah. Keduanya kini saling berhadap-hadapan. "Jangan berani-berani kamu menghinaku lagi. Sudah cukup kamu merebut Alfian dariku. Jangan ditambah dengan hinaan-hinaan lainnya." Siti dan Zainab kaget, begitu juga dengan kedua perawat di sana. "Tidak ada ceritanya seorang istri merebut suaminya dari wanita lain. Kalau sebaliknya justru banyak sekali," jawab Aisyah tenang. Anita semakin geram. Dia nampak tidak tahan lagi, mengangkat tangannya ingin mencoba menarik cadar Aisyah, namun kemudian terhenti karena suara Alfian menahannya. "Anita," Alfian menghampiri keduanya. "Maaf Pak Dokter, kami akan mencari dokter lain. Dokter yang Anda rekomendasikan sangat jelek. Attitude-nya buruk sekali," ucap Aisyah sambil menarik tangan kedua kakaknya. Anita bertambah geram, namun dia tidak bisa berbuat apapun karena ada Alfian yang terlihat sangat marah kepadanya. Aisyah keluar ruangan berjalan dengan diiringi oleh kedua kakaknya. "Dek, ada apa sebab?" Zainab mencoba bertanya. "Seperti yang kakak lihat dan dengar tadi," Aisyah memotong pertanyaan kakaknya dengan terus berjalan. Zainab dan Siti saling berpandangan. Keduanya hanya mengikuti Aisyah yang berjalan di depannya. Aisyah berjalan menuju customer service. Setelah berada di depan meja, tiba-tiba tangannya ditarik oleh Alfian. Alfian menarik tangan istrinya untuk menjauh dari sana, ke tempat yang sepi agar keduanya bisa berbicara. Zainab dan Siti hanya melihat saja. Aisyah menepis tangan suaminya. "Lepaskan!" Aisyah terlihat marah. "Maaf, tapi kamu tidak usah mengadukan kejadian tadi. Maafkanlah dia." Aisyah mengerutkan keningnya. "Mengadukan?" Aisyah tiba-tiba tersenyum. Dia akhirnya mengerti jika Alfian takut dirinya mengadukan perihal pertengkarannya dengan Anita tadi kepada pihak rumah sakit. "Tenang saja, saya tidak akan mengadukan pacar Anda. Minggir." Aisyah meminta suaminya untuk bergeser karena dia akan lewat. Alfian tetap berdiri tegap di depannya. "Lalu, mau apa kamu ke customer service?" Aisyah langsung melihat Alfian dengan kesal. "Anda sepertinya sangat mencintainya hingga takut karirnya akan hancur. Sudah saya katakan kalau saya tidak akan mengadukan sikap kekasih Anda yang abnormal itu." Aisyah mendorong dada Alfian sedikit keras hingga suaminya mundur dan memberinya jalan untuk lewat. Zainab dan Siti yang melihat kejadian itu dari kejauhan merasa miris. Tak disangkanya jika rumah tangga sang adik rupanya tidak baik-baik saja. Aisyah kembali berjalan menuju meja customer service. Alfian memperhatikan di belakangnya. Dia melihat Aisyah menanyakan sesuatu kepada orang yang ada di sana. Setelah selesai, Aisyah menghampiri kedua kakaknya. Alfian lalu melihat ketiganya duduk di bangku yang tidak jauh dari sana. Alfian lalu pergi. Aisyah duduk dengan diapit oleh kedua kakaknya. Kedua tangannya dipegang oleh mereka. "Kenapa tidak pernah bercerita, Dek?" tanya Siti dengan berkaca-kaca. Aisyah langsung tersenyum, berusaha untuk bersikap biasa saja. "Aku tidak apa-apa, Kak. Sudah, anggap saja tidak terjadi apapun tadi." Aisyah berusaha untuk tersenyum. "Berhentilah berpura-pura. Kamu akan lelah jika bersikap seakan semuanya baik-baik saja." Zainab mengelus punggung adiknya. Aisyah terdiam. Dia menundukkan wajahnya. Kakaknya benar, dia lelah. "Dokter tadi pacarnya suamiku," ucap Aisyah pelan.
Zainab dan Siti langsung menggenggam tangan adiknya lebih erat. Keduanya tidak bertanya lebih banyak lagi, tahu karena itu hanya akan lebih menyakiti Aisyah. Siti menangis, begitu juga dengan Zainab. Di balik cadar ketiganya menangis diam-diam. Kali ini setelah sekian lama, Aisyah kembali menangis, kecewa karena telah membuat kedua kakaknya bersedih. Beberapa saat kemudian ada seorang perawat yang menghampiri mereka dan meminta mereka untuk ikut karena dokter kandungan lain sedang menunggu. Katanya kita harus menunggu 2 jam lagi agar bisa diperiksa oleh dokter Arif. Tanya Aisyah heran sambil berjalan mengikuti perawat di depannya. Seharusnya seperti itu, tapi dokter Arif sendiri yang meminta saya untuk memanggil kalian sekarang. Ada jaringan yang tersisa di rahim, sepertinya saat kuret waktu itu dilakukan kurang bersih atau bisa saja ada masalah lainnya, sehingga itu yang mengakibatkan terjadinya infeksi. Jadi, ibu harus dirawat dan dilakukan kuret lagi, ucap dokter Arif. Akhirnya Siti langsung dirawat saat itu juga, dimasukkan ke ruang perawatan. Namun anehnya, dia ditempatkan di ruang VIP. Kami memesan kamar biasa saja, ucap Aisyah, menghampiri bagian administrasi. Ini permintaan Dr. Alfian, beliau sudah menanggung semua biayanya. Aisyah tampak kaget, dia kembali berjalan menuju ruangan Siti, namun dikejutkan oleh Alfian yang rupanya sudah berdiri di hadapannya. Kak Siti akan baik-baik saja, aku sudah meminta Dr. Arif untuk merawatnya dengan baik. Terima kasih, jawab Aisyah tanpa melihat suaminya, kembali akan melangkah. Maafkan aku, tadi aku sempat salah paham. Rupanya kamu ke customer service tadi hanya untuk mencari dokter kandungan lain. Aisyah tidak merespon, dia nampak akan melangkah lagi, tapi lagi-lagi Alfian menghentikannya. Aku dan dia sudah putus, sudah lama kami tidak berhubungan lagi. Oh, jawab Aisyah datar. Terus? Tanya Aisyah melihat suaminya. Tidak ada, aku hanya ingin kamu tahu itu saja. Aku dan Anita tidak ada hubungan apa-apa lagi, ucap Alfian menatap Aisyah lekat. Lalu reaksi apa yang ingin Anda dapatkan dari saya? Saya berteriak senang atau bertepuk tangan, berjingkrak-jingkrak kegirangan, lalu memeluk Anda dan berkata, akhirnya suamiku telah kembali ke jalan yang benar, begitu? Tiba-tiba Aisyah kaget melihat Kak Zainab berdiri di belakang suaminya. Alfian, yang juga baru menyadari ada kakak iparnya di belakangnya, langsung pamit pergi. Aisyah menghampiri kakaknya. Kata pegawai administrasi, suamiku yang menempatkan Kak Siti di ruangan VIP. Zainab terdiam. Ayo Kak, kita masuk ke dalam, kasihan Kak Siti sendirian. Tunggu dulu, ucap Zainab memegang tangan adiknya. Kakak ingin bicara dulu. Zainab menarik adiknya untuk duduk di bangku. Keduanya sudah duduk. Zainab memandang wajah sang adik. Kakak lihat semuanya tadi. Kamu salah. Caramu bersikap kepada suamimu salah, Dek. Terlepas dari apapun salahnya, kamu tidak boleh bersikap seperti itu kepada imammu. Aisyah terdiam. Semua rumah tangga itu berproses. Ada berbagai macam kesusahan, kesulitan, dan cobaan seperti contohnya adalah pengkhianatan. Ingat deh, semuanya adalah tarbiyah atau pendidikan mental dan ketahanan iman bagi semua pihak, baik itu suami atau istri. Jika suamimu berada di jalan yang salah, tugas istri adalah bersabar, kemudian berusaha untuk mengingatkan, mengarahkan, dan menasihatinya dengan baik dan lemah lembut. Pegang tangannya, ajak dia kembali ke jalan yang benar bersamamu. Setelah itu, bertawakal dan berdoalah kepada Allah. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memiliki segalanya. Ingat betapa dahsyatnya doa seorang istri untuk suaminya. Karena itu, jangan pernah lewatkan untuk selalu mendoakan kebaikan bagi suamimu. Aisyah semakin menundukkan kepalanya. Ingat deh,
Betapa akan kecewanya Abah dan Umi jika orang tua kita tahu bahwa kamu dikhianati seperti ini oleh suamimu. Tapi mereka akan lebih kecewa lagi jika tahu kalau kamu memperlakukan suamimu dengan tidak baik hanya karena kesalahannya kepadamu. Kakak tahu, kakak mengerti siapa yang tidak sakit hati jika suaminya berpaling kepada wanita lain. Tapi anggaplah itu ujian bagimu. Bersabarlah, nasihati dia, ajaklah kembali ke jalan yang benar, dan tetaplah berbuat baik kepada suamimu. Karena terlepas dari apapun, surgamu ada pada keridoannya. Kamu pasti tahu dahsyatnya pahala bagi istri yang bersabar menghadapi perilaku buruk suaminya yang kurang dalam memenuhi haknya. Aisyah terlihat menitikan air matanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujimu karena Allah tahu kamu sanggup. Di antara kita semua kakak beradik, kamu tahu siapa yang paling tangguh. Kamu paling berani di antara kami semua. Kakak, aku tidak sekuat yang orang lihat. Hatiku tetaplah rapuh juga. Aisyah terisak. Aku tahu jika aku salah, Kak. Aku tidak sabar dalam menghadapi ujian ini. Kemarahanku membuatku lupa akan tugasku sebagai seorang istri. Aisyah memeluk kakaknya sambil menangis. Terima kasih Kak sudah mengingatkanku, ucapnya lagi. Dan tolong jangan katakan kepada Abah dan Umi tentang masalah rumah tanggaku ini. Aisyah melihat kakaknya. Tentu saja tidak. Jika Umi dan Abah tahu, Abah pasti akan menyalahkan diri sendiri karena merasa gagal mencarikan suami yang baik untukmu.